pernah pengalaman mengantar pasien yang mau melahirkan ke puskesmas dengan keadaan ibu tersebut sudah mengalami kasus risiko tinggi. Datang ke puskesdes, sudah pembukaan lengkap. Kemudian dokter menyarankan saya untuk langsung membawa ibu hamil tersebut ke puskesmas. Walaupun dengan keadaan alat seadanya, masih harus tetap dirujuk karena persalinan di puskesdes lebih berisiko tinggi untuk kesehatan ibu. Daerah saya, Desa Semanga, merupakan daerah yang jauh juga menuju kecamatan sekitar 29 km lebih kurang. Dan jarak tempuh kalau menggunakan kendaraan motor air lebih kurang 2 jam. Kalau menggunakan speedboat lebih kurang 45 menit. Dokter dan tenaga tim dari puskesmas sudah siap menunggu dengan ambulan dan alat-alat yang sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan saya membawa pasien dengan risiko tinggi tersebut. Pertama ditugaskan di Semanga tahun 1999. Sudah lebih kurang 24 tahun. Saya terpanggil dari hati nurani saya untuk mengabdikan diri ke masyarakat, untuk membantu masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama bagi kesehatan ibu dan anak, ibu melahirkan, kesehatan lansia, dan seluruh kesehatan, seluruh tingkat derajat kesehatan masyarakat yang ada di sini terpenuhi. Ya, silakan Ibu. Warga setempat sangat terbantu dengan adanya Puskesdes. Pusat layanan kesehatan desa ini menjadi harapan besar dalam memberikan pemeriksaan dan pengobatan serta bentuk edukasi kesehatan lainnya. Puskesdes selalu ramai kunjungan pasien berobat maupun hanya sekedar ingin melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebagai bidan di Desa Semanga ini, saya siap melayani masyarakat selama 24 jam.
Meskipun berada di wilayah pedalaman, kualitas hidup sehat warga harus menjadi prioritas utama. Dalam upaya berkontribusi tugas dan pengabdian sebagai tenaga kesehatan di wilayah pedalaman untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Kondisi puskesdes saya sangat memprihatinkan dengan kondisi lantai yang sudah lapuk, kondisi alat yang banyak rusak, alat-alat medis yang banyak rusak karena terendam air, karena kondisi banjir. Harapan saya supaya bisa diperhatikan keadaan puskesdes kami yang ada di wilayah jauh dari kecamatan atau wilayah banjir. Kondisi geografis memaksa saya untuk bisa beradaptasi dengan menggunakan motor air dengan mesin 15 PK. Seperti halnya kaum perempuan lain di wilayah kerjanya. Tidak ada pilihan lain, karena 4 dusun yang harus dijangkau hanya bisa terhubung dengan jalur air. Untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan saya, ya saya terpaksa mengeluarkan kocek sendiri untuk membeli kendaraan untuk saya berkunjung ke dusun-dusun. Saya berkunjung ke dusun yang satu, memang diterima dengan terbuka oleh masyarakat, karena mereka mau ke puskesdes kan jauh. Saya rutin melakukan kunjungan Ibu Nifas di wilayah sasaran, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap bidan yang ditempatkan di wilayah pedalaman. Ini bertujuan mengelola kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana, KB, di wilayah kerjanya. Itu nanti Bu, kalau dapat usah dikasih teki, biar napasnya lancar, kita buka aja ya. Warga setempat yang jauh ke puskesdes masih ada budaya larangan keluar rumah sebelum masa akhir nifas. Di samping itu, juga mereka merasa sudah pulih kesehatannya sehingga tidak perlu ke tenaga kesehatan. Saya menjalani tugas ini sesuai dengan ketentuan standar layanan yang sudah ditentukan. Lansia dengan faktor fisik terus melemah. Berpengaruh juga mulai mengalami kesulitan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Terlebih letaknya yang sangat jauh. Kunjungan rumah sangat efektif dalam membantu menangani penyakit yang diderita para lansia.
Kunjungan rumah keluarga berencana atau KB juga penting artinya dalam upaya mendukung program nasional menekan laju pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana. Ibu sasaran diberikan pemahaman tentang pengaturan kelahiran dan perencanaan kehamilan, terutama kepada pasangan usia subur, pasangan usia muda, paritas rendah, ataupun pasangan usia mupar. Ibu, kita suntiknya di dalam aja. Persalinan memang banyak ditolong oleh dukun. Jarang kasus yang ditolong oleh bidan, kecuali kalau udah ada risiko yang berat atau terjadi kesulitan. Jadi upaya saya yang udah menekan angka persalinan dukun lebih tinggi, saya mengajak dukun bayi bermitra. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya dapat menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, supaya di desa kita itu yang sudah pernah terjadi ya. Jadi inilah nanti kalau ada. Bukan berarti saya menghilangkan atau membuang kebiasaan masyarakat di desa untuk tidak memanggil dukun bayi. Malah saya merangkul dengan cara mengajak dukun bayi bersama-sama ikut dalam proses persalinan ibu, menjadi mitra saya. Ibu sebagai mitra saya tetap bekerja sama dengan saya nanti. Nah, itu supaya angka kematian. Kami juga memberi insentif kepada dukun bayi apabila merujuk ibu hamil yang akan melahirkan ke bidan. Sama-sama lah kita bekerja sama. Bekerja sama untuk memajukan wilayah kita supaya nanti angka kematian ibu dan angka kematian anak tidak akan ada lagi. Kiranya ada, silakan sampaikan. Misalnya nang kelamat dibawa ke ibu kan, yang nak melahirkan yang minta kelak, minta tempo. Melahirkan ya ke bidan, ke fasilitas kesehatan. Alhamdulillah Nek Wan, terima kasih saya ucapkan ke Nek Wan sudah mau bekerja sama. Mudah-mudahan nanti kita kemitraan tersebut disambut baik oleh dukun bayi dan juga masyarakat. Posyandu merupakan sarana yang sangat penting di desa. Karena di posyandu kita dapat memantau kesehatan bayi balita, pertumbuhan mereka, untuk memantau tingkat gizi juga. Itu sangat penting. Karena sekarang tingkat stunting sangat tinggi. Jadi di posyandu kita bisa memantau bayi dengan pertumbuhan, apakah bayi tersebut stunting atau tidak, dan melayani imunisasi juga, imunisasi yang lengkap. Sebagai ujung tombak memajukan kesehatan masyarakat,
Kegiatan posyandu menjadi rutinitas yang tak bisa diabaikan bagi warga pedalaman. Sebab, warga sangat memerlukan pendampingan dalam memantau perkembangan bayi dan balita. Sebagai wilayah pesisir sungai, sangat potensial penghasil ikan air tawar. Bidan Semanga memanfaatkan potensi desa tersebut sebagai strategi dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga tentang pentingnya mengkonsumsi pangan ikan. Upaya yang saya lakukan meningkatkan gizi untuk bayi dan balita, saya melakukan penyuluhan dengan mendatangi door to door ke rumah warga yang mempunyai bayi balita. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu yang lagi nyantai, saya berikan penyuluhan tentang kesehatan, perbaikan gizi untuk bayi dan balita. Bu, dari belanja ya? Lihat ya Bu, ada ikan, sayur. Bagus sih Bu, itu kan ada ikan juga kan untuk lauk kita. Ada cukup untuk makan. Sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan banyak menghasilkan ikan-ikan segar. Untuk mencegah stunting juga, masyarakat saya anjurkan untuk memberikan gizi seimbang kepada anak-anak mereka supaya pertumbuhan anak-anak mereka untuk generasi penerus kita akan tumbuh sehat jauh dari stunting. Meski lelah karena harus jalan dari rumah ke rumah, terbayarkan dengan meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya mengkonsumsi sumber pangan lokal berupa ikan dan buah-buahan hasil tanaman rumahan. Makanan ikan ya lebih sehat karena gizinya lebih baik untuk pertumbuhan anak kita, untuk mencegah stunting lah tentunya. Kemudian buah-buahan, di daerah kita kan banyak buah-buahan. Kegiatan spontanitas mendatangi titik kumpul warga memiliki pengalaman menarik tersendiri karena bisa mendengar aspirasi serta keluhan warga tentang kesehatan, sekaligus memberikan materi program kesehatan masyarakat. Salah satunya pentingnya menekan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah stunting. Bekerja sebagai nelayan nih. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Udah sehat. Jadi, mohon maaf sebentar Ibu. Saya kita duduk Bu. Lebih nyaman nih. Santai aja. Dengan segala keterbatasan, baik akses maupun fasilitas layanan kesehatan, tidak membuatnya surut ke belakang. Justru, keinginan mengabdi terus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat semakin tinggi. Minum air putih juga. Kami sebagai bidan desa melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil yang risiko tinggi dan melakukan P4K,
perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, yaitu dengan menempelkan stiker di rumah ibu hamil baru, supaya nanti mau melahirkan, ibu sudah mempunyai tujuan mau melahirkan kemana, ke fasilitas kesehatan, dengan bidan siapa, untuk mengetahui ada ibu hamil di daerah itu atau di depan rumah itu, kan ditancapkan bendera, mempermudah kita untuk mendatangi atau mengunjungi ibu hamil tersebut. Saya dibantu oleh kader, karena di wilayah dusun-dusun saya kan tidak hafal dengan rumah-rumah ibu hamil. Masyarakat di sini sudah menerima saya dengan baik. Saya juga sudah merasa betah karena sudah 24 tahun saya tinggal di desa ini. Saya merasa desa ini merasakan desa dengan tanah kelahiran saya sendiri, walaupun saya tidak lahir di desa ini. Tekad saya memang untuk mengabdi kepada masyarakat, tidak pernah berpikir untuk berhenti menjadi bidan.